Halo pemirsa Bali Avatar, Krama Semeton Bali Avatar. Edisi kali ini adalah edisi khusus, edisi akhir tahun 2020. Ya, seperti kita ketahui Bali Avatar sudah membuat sekitar 30 video, ya, 22 podcast dan 8 live streaming, ya, sekitar 30 video deh. Dan kita akan tutup akhir tahun ini dengan 2 video. Video kali ini yang kita membahas podcast yang ke-23 soal Bali Kelabu 2020, bagaimana Bali di 2021, dan Simalakama swab test, ya. Nanti minggu depan kita akan rilis juga video khusus catatan akhir tahun Bali Avatar, dan kemungkinan di awal tahun nanti setelah tanggal 4 Januari kita mulai 2021 dengan catatan Bali Avatar untuk tahun 2021, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Den. Jadi kali ini seperti biasa ada Avatar Den, kita berdua di 3 video ini mungkin khusus fokus membahas apa yang sudah kita lihat, refleksi, perspektif, dan seterusnya. Barangkali Avatar Den ada yang mau disampaikan sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, rileks menjelang akhir tahun. Oke, baik. Terima kasih Avatar Yoda. Jadi para pemirsa, para subscriber Bali Avatar, terima kasih masih bersama kami. Jadi karena kita juga selalu mencoba untuk mengedepankan persoalan-persoalan yang memang dekat dengan kita, dalam arti memiliki kepentingan yang luas, ya, tidak hanya menyangkut kepentingan orang Bali saja atau kepentingan kami saja sebagai pihak yang mendiskusikannya, tetapi juga kepentingan seluas-luasnya dari pemirsa semua, dari netizen. Semoga saja apa yang kita bahas selama ini itu memang bisa setidak-tidaknya minimal memberikan sebuah perspektif bahwa ada hal-hal yang kalau misalnya kita anggap tidak ada masalah, sepertinya tidak ada masalah, tetapi sebetulnya ada juga problematik yang memang bisa diangkat, dibahas, dan kemudian kita ikut mencoba berkontribusi untuk memberikan sumbangan pemikiran lah, at least sumbangan pemikiran, sehingga mudah-mudahan ada insight, ya, ada insight yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang memiliki kewenangan, ya, karena kami kan di sini sebagai akademisi, sebagai praktisi swasta, Avatar Yoda, tentu hanya berbekal, katakanlah bekal concern, gitu ya, concern kita bahwa kita concern dengan persoalan-persoalan ini. Dan sebagai bagian dari publik, kami ingin juga mengajak kita untuk ikut membahas persoalan-persoalan publik dan bukan hanya persoalan-persoalan domestik kita saja yang kita penuhi pikiran kita. Nah, itu sebetulnya konsep awal yang sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan yang sederhana ini juga akan berefek dan memberikan setidak-tidaknya ada sisi entertain-nya mungkin, tapi juga ada sisi edukatifnya, ya, karena fungsi dari sebuah komunikasi kalau kita belajar tentang filsafat ilmu komunikasi kan adalah to inform, to entertain, dan to educate. Ya, nah, minimal adalah jadi kita mencoba untuk menginform sesuatu hal, kemudian mudah-mudahan itu juga bernilai edukatif bagi teman-teman, dan juga mungkin juga bisa menjadi semacam pengisi waktu ketika kita tidak terlalu banyak kegiatan atau ingin tahu tentang suatu hal, mungkin salah satunya channel kami bisa diklik, gitu ya, sehingga bisa menjadi ada insight seperti ini, ada seperti itu, bisa memperkaya lah, at least. Itu mungkin Avatar Yoda. Jadi itu kami hanya ingin menekankan kembali seperti itulah yang memang kita inginkan. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020, sebuah tahun yang sangat berkesan, banyak kejadian luar biasa pada tahun ini di dunia dan di Indonesia. Dan itu juga salah satu hal yang membuat kita kemarin memulai Avatar Bali Avatar ini adalah yaitu pandemi dan resesi ini yang memulai. Jadi mudah-mudahan itu jadi awal yang baik. Itu saja Avatar Yoda, silakan Avatar Yoda sekarang mungkin. Ya, seperti yang disampaikan oleh Avatar Den, ya, Dr. Bagus Radendra. Jadi kita mulai Bali Avatar ini karena kepedulian, ya, soal perspektif, ya, di mana Bali sebelumnya nggak pernah halamin seperti ini, ya, mungkin pernah terjadi 1920, tapi Bali hari itu mungkin pariwisatanya nggak sekencang dekade ini, ya. Jadi mulai Maret kita ngalamin
pandemi yang sama sekali tidak dipersiapkan dengan baik, sama sekali nggak diantisipasi. Jadi terjadilah seperti itu ya. Bahkan ramalannya di Desember semestinya pemerintah membuat rencana, mestinya sudah mulai setengah normal, tapi ternyata hampir tidak bergerak ya. Bahkan kita boleh sebutlah, Balai Avatar boleh sebut 2020 ini tahun kelabu buat Bali ya. Banyak sekali kerama semeton yang mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Jadi dan belakangan pemerintah ya memberlakukan swab test dan rapid antigen bagi yang perjalanan darat, yang swab test buat PCR buat yang perjalanan udara menuju Bali di akhir tahun ini. Nah, ini memukul sisi ekonomi ya. Di satu sisi Pemda Bali dan pemerintah pusat mau melindungi masyarakat Bali karena Bali itu dianggap venue internasional. Jadi sama seperti kita pergi ke luar negeri, jadi kondisinya mesti pakai swab test gitu ya, pakai PCR deh. Jadi ya kalau seperti kita mau ke luar negeri saat ini gitu. Nah, apa dan bagaimana kondisi kontra kondisi kesehatan versus ekonomi ini kan menjadi buah si malakama ya. Kalau nggak dimakan ayah kita menjadi korban, kalau dimakan ibu kita menjadi korban. Jadi pilihannya betul-betul sangat sulit. Tapi yang jelas yang saya lihat perspektif saya adalah mungkin pemerintah berniat baik ke depan biar Bali dipercaya oleh calon wisatawan dari mancanegara setelah ini di 2021, mudah-mudahan harapannya begitu. Jadi dianggap Bali itu sudah melaksanakan prokes standar WHO, karena selama ini kita tahu hanya Jakarta yang mengikuti standar WHO, bahkan melebihi standar WHO, sedangkan daerah lain termasuk Bali masih jauh dari standar tersebut. Jadi apa itu standar yang dimaksud adalah dalam 1.000 orang itu wajib dites 1 orang ya. Itu yang belum dilakukan sampai saat ini untuk Bali, tapi karena ini isunya kan isunya persaingan wisata, persaingan bisnis, persaingan ekonomi, jadi diramu, terus pendapat otoritas juga berbeda-beda sehingga isu rumornya bahwa Bali itu tidak aman. Jadi itu yang image itu yang betul-betul mau dijaga oleh Pemda Bali dan pemerintah pusat. Itu yang saya lihat ya. Tapi di satu sisi kerama kita semeton Bali yang tadinya mungkin memperkirakan mendapat order, saya lihat datanya hampir 200.000 orang tamu domestik yang akan mengunjungi Bali, kemungkinan sedikit bergeser. Jadi mungkin sebagian reschedule itu karena standar ini, karena beberapa tempat yang itu mungkin tidak memiliki PCR test ya, atau dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi apa Tarden melihatnya gimana perspektif soal Bali yang diswab ini Dan? Baik, jadi saya mencoba berpikir positif sebetulnya. Memang banyak teman-teman dari pariwisata yang menyayangkan ya. Menyayangkan artinya ada beberapa teman yang juga mengelola hotel, kemudian mengelola pariwisata, yang semula berharap bahwa akhir tahun ini akan menjadi awal pemulihan dengan katakanlah bergeraknya kembali pariwisata mulai karena event liburan panjang begitu ya. Nah, kemudian kan ada hal seperti ini, memang beberapa dari teman kita di Bali itu ada yang mengeluh ya, mengeluhkan, dan kemudian bahkan ya ada yang lebih keras lagi lah, tidak setuju dengan itu dan mempertanyakan dan sebagainya. Saya mencoba berpikir positif saja. Jadi sebetulnya seperti yang kita bahas juga dalam episode-episode sebelumnya, bahwa ketika kita ingin membahas pariwisata, kita juga di satu sisi melihat perspektif bahwa Bali jangan dibuat mass tourism gitu misalnya ya, tapi Bali quality tourism. Nah, mungkin ini salah satu sebetulnya kalau kita inherent sejalan dengan konsep itu, ya sebetulnya batalnya beberapa wisatawan yang akan ke Bali hanya karena ketentuan itu juga menjadi sebuah, katakanlah sebetulnya tidak terlalu masalah bagi konsep quality tourism ya, kecuali memang kita mengejar jumlah orang yang datang. Tapi kita juga maklumi teman-teman di pariwisata mungkin juga sudah cukup lama vakum ya, secara ekonomi juga terdampak, sehingga ada ekspektasi yang sebetulnya diharapkan akan ada sedikit gerakan atau sedikit katakanlah bergeliat kembali, kemudian ekspektasi itu tidak terwujud, wajarlah muncul disappointment, kekecewaan. Nah, kekecewaan ini yang kemudian
Tapi saya mencoba berpikir positif dan mungkin melalui forum ini saya juga ingin mengajak semua teman-teman untuk melihat, mungkin mencoba melihat maksud baiknya dari keputusan itu atau dari aturan itu. Walaupun mungkin secara jangka pendek itu akan merugikan dalam arti tamu-tamu jadi nggak jadi datang yang harusnya akhir tahun ini panen dan sebagainya lah, mungkin bukan panen tapi sedikit kecil ada geliat gitu, kemudian tidak jadi sehingga secara ekonomi mengecewakan bagi teman-teman di pariwisata. Itu kami tentu sangat bisa pahami dan saya pikir memang ada juga perubahan kemarin ya, ada perubahan dari surat edaran itu kan ada revisi. Itu juga ada yang menyambut positif, ada juga yang mengatakan tuh kan nggak berkonsep, akhirnya dirubah-rubah lagi kan seperti itu, ada yang ngomong begitu. Jadi menurut saya kita lihat positifnya, mungkin dirubah, direvisinya itu adalah wujud dari aspirasi masyarakat didengar sehingga dilonggarkan. Tapi di sisi lain bahwa itu juga mungkin sedikit semacam otokritik ketika ingin membuat sebuah kebijakan atau aturan, mungkin jangan sampai, kalau bisa idealnya jangan sampai buat kemudian diprotes baru direvisi. Kalau memang kita punya konsep yang jelas, walaupun seperti apapun komplainnya, maka kita harus bisa menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau ketika diprotes baru kita rubah, kita revisi, itu kan akan memunculkan kesan seolah-olah tidak matang konsepnya. Nah, seperti itu aja. Mungkin saya pikir, tapi saya yakin maksud baik semua pihak pemerintahan Provinsi Bali bermaksud baik, masyarakat juga sebetulnya berharap hal-hal wajar yang sebetulnya masih baik, tapi kemudian ini ekspektasi yang tidak ketemu ya, ekspektasi yang tidak ketemu sehingga kecewa itu kan sebetulnya definisinya ada harapan dan kemudian tidak terwujud menjadi kekecewaan, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini semua sudah seperti ini. Yang sudah cancel juga sudah terlanjur cancel, mungkin tidak mungkin dengan perubahan edaran lalu mereka beli tiket lagi kalau yang sudah adung cancel ya, tapi yang mungkin yang dulunya masih ragu, kemudian dengan perubahan itu lalu mungkin juga bisa menjadi tidak lebih ragu lagi untuk kembali, mudah-mudahan tidak terlalu turun lah. Artinya ada geliat juga masih ada, tetapi di sisi lain faktor kesehatan masyarakat yang menjadi utama, harus menjadi hal yang utama sekarang ini juga terjaga. Itu mungkin avatar dari saya sedikit. Ya, jadi yang seperti kita tahu pemerintah pusat memperlakukan ini untuk ke Bali dan ke Jakarta, DKI Jakarta ya. Nah, ya benar-benar. Ya, pusat itu seperti itu. Jadi minggu lalu sempat juga saya terbang. Jadi kondisi di Soekarno-Hatta Terminal 3 juga masih banyak yang tutup. Jadi orangnya udah rame, tapi kafe dan seterusnya hampir setengahnya itu tutup gitu loh. Ya, jadi memang demi kesehatan, demi kebaikan ke depan, walaupun ini pahit ya, obat pasti pahit ya. Jadi mungkin maksudnya biar ke depan kita sehat ya, jadi nggak ada lagi isu rumors apalagi soal Bali yang digoreng di luar negeri. Jadi Bali tentu bersaing ya dengan Thailand, Vietnam, negara-negara lain ya. Mudah-mudahan quality tourism seperti Pak Kandio bilang dari Amerika, seperti pemerintah Indonesia sudah rencanakan quality tourism itu betul-betul kita bisa persiapkan dengan baik. Dan Bali memang seharusnya mungkin nanti di catatan akhir tahun kita pertajam lagi, sudah harus membuat master plan, blueprint 100 tahun ke depan. Jadi sudah saatnya kita segera duduk, Bali Avatar terus-menerus sampaikan ini demi kebaikan jangka panjang anak cucu kita, atau kita akan mengalami kebodohan yang serupa terus-menerus. Jadi kehilangan tongkat berkali-kali. Jadi mungkin di catatan akhir tahun nanti kita bahas Avatar Dan. Jadi mungkin Avatar Dan ada stressing lagi yang lain? Cukup bagi saya, cukup sementara ini. Nanti kita akan stressing lagi di episode mendatang. Ya, jadi tetap dukung kita. Sip. Semeton Kerama Bali Avatar, terima kasih sudah masih tetap bersama kami Bali Avatar. Kritik, saran, feedback, masukan mohon disampaikan. Jadi jangan lupa subscribe, di-share, di-subscribe bahwa demi ini demi untuk Bali ya, saya Avatar Yoda melihat dari luar Bali, Avatar Den melihat dari akademisi di Bali. Jadi tentu out of box, barangkali mudah-mudahan ini bisa membantu, memberi insight. Jangan lupa subscribe Bali Avatar. Demikian, suksma, mudah-mudahan kita bertemu minggu depan. Swastiastu. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.